memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya nak ya. Terlebih dahulu, ketua kelas Teja pimpin doanya nak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi nak. Seluruhnya kembali duduk. Baik, sekretaris kelas Tiara, siapa yang tidak hadir hari ini nak? Hadir semua Bu. Hadir semua, mantap luar biasa ya. Teruslah ditingkatkan prestasi kehadirannya. Jagalah kesehatannya supaya bisa hadir setiap hari di sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hadir semua. Baik, coba tengok sampah di samping kiri kanan. Kalau ada sampah diambil, ya. Ambil sampahnya, rapikan pakaiannya. Kalau baju menampak mau keluar itu masukkan ya nak ya. Rapi untuk memulai pelajaran itu supaya lebih ceria dan lebih semangat lagi. Kemudian buku selain dari mata pelajaran IPA ataupun biologi disimpan. Yang diperbolehkan hanya mata pelajaran tersebut. Simpan ke dalam tasmu atau masukkan ke dalam laci. Paham? Baik. Buka bukumu halaman 42. Minggu semalam kita sudah belajar mengenai apa nak? Mengenal bakteri. Mengenal bakteri. Ya, baik. Sebelum lanjut lagi kita mengenai materi kita lebih dalam lagi sebagai bentuk rasa cinta dan nasionalisme kita terhadap tanah air kita Indonesia ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa hari ini yang mau tampil ke depan untuk memimpin nyanyi? Mantap, maju Bagas. Seluruhnya berdiri anak ya. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali ya nak ya. Bagas kembali ke tempat duduknya ya.
Udah ingat kan semalam belajar mengenai apa? Mengenal bakteri. Hari ini kita akan belajar materi mengenai peran bakteri bagi kehidupan. Nah, bakteri dalam kehidupan, Ibu tunjuk dulu satu orang ya, membacakan yang Ibu tampilkan di depan ini. Ini mengenai bakteri ya, yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Coba satu orang. Tiara, bacakan dulu yang ada di depan ini. Bakteri, makhluk mikro yang tak terlihat namun penting. Bakteri adalah organisme bersel satu yang ada di mana-mana, termasuk tubuh manusia dan lingkungan sekitar. Mereka adalah bentuk kehidupan tertua di bumi dan telah beradaptasi dengan hampir setiap kondisi. Meski kecil dan sering kali diabaikan, bakteri memegang peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan kesehatan manusia. Tanpa mereka, banyak proses vital di alam tidak akan terjadi. Nah, meskipun ukurannya kecil, dia ada pengaruhnya ya dalam kehidupan. Nah, Ibu juga sudah kasih tugas sama kalian di rumah sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini mengenal peran bakteri bagi kehidupan. Ibu suruh kalian di rumah kan untuk mencari dan memahami ya contoh daripada makanan yang difermentasi. Fermentasi itu ialah proses biokimia ya nak, yang terlibat itu di dalamnya ada dianya perubahan kimia ya yang terdapat pada organisme organik, maksudnya organik, kemudian organik tersebut dibantu oleh organisme seperti bakteri, jamur, dan juga ragi. Dengan adanya proses fermentasi ini akan terciptalah rasa, tekstur, dan nilai gizi yang tinggi. Nah, jadi Ibu minta dulu kalian untuk memberikan contoh makanan yang terbuat dari fermentasi. Coba siapa yang bisa? Ah, Tiara, Petna. Yogurt, Bu. Yogurt benar. Apalagi? Wini. Iya, tape. Apalagi? Ah, tempe. Apalagi? Keju benar. Ada lagi? Ayo Bu, Ah, tauco Bu. tauco. Semua yang kalian sebutkan itu benar ya nak. Itu adalah contoh daripada makanan yang terbuat dari hasil fermentasi. Ingat kan fermentasi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa fermentasi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa itu? Fermentasi adalah proses biokimia yang melibatkan perubahan kimia pada bahan organik dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Tiara. Ada lagi yang bisa? Nah, sebelumnya udah Ibu ajarin juga ini. Nah, coba. Fermentasi adalah proses biokimia yang melibatkan perubahan kimia pada bahan organik dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur. Iya, benar juga. Si bunga. Tepuk tangan dulu untuk bunga. Coba satu orang lagi untuk memastikan bahwa kalian sudah paham ya. Satu lagi. Siapa yang bisa? Nah, coba berdiri. Bunga. Aku Clara. Kimia yang melibatkan perubahan kimia Pada pada bahan bahan organik. pada bahan organik dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur. Iya, paham berarti. Berarti kalau ini sudah paham ya mengenai apa itu fermentasi. Nah, ini ada contoh dari gambar makanan fermentasi yang dibuat oleh bakteri. Sesuai kan sama yang kalian sebutkan tadi ya kan, contohnya ada dia keju, kemudian tempe, tape. Nah, ini adalah contoh daripada makanan hasil dari fermentasi. Siapa sangka ya nak ya, makanan yang lezat ini dibuat oleh bakteri. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan
Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai peran bakteri dalam kehidupan. Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu semua ini nanti memahami pentingnya bakteri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan. Nah, setelah belajar materi ini, Ibu harapkan nanti anak Ibu semua jadi menjaga kesehatannya. Yang biasanya malas mandi, kan? Malas mandi, malas bersih-bersih. Nah, kalau udah tahu bahwa bakteri itu berbahaya, rajinlah bersih-bersih supaya terhindar dari yang namanya bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian lingkungan. Diharapkan juga dengan belajarnya materi ini kalian nanti bisa karena menjaga lingkungan kalian. Jangan kalian kok biarkan saja kelasmu jorok, rumahmu jorok, kan? Kau jaga kebersihan. Kalau nampakmu kelasmu jorok, sibuk kau membersihkan. Ada di dalam lacimu sampah kau ambil, kau buang. Kau ingatkan juga dengan kawanmu untuk tetap menjaga kebersihan. Balik lagi supaya apa? Supaya terhindar dari kemudian pangan, ini makanan. Kau jaga kesehatan makanan itu dari yang namanya kotoran. Nampakmu ada makanan terbuka, ya kan? Dengan belajar ini, kau nampakmu ada makanan terbuka, ada inisiatif. Kenapa kau bakteri itu berbahaya, kan? Kau tutup rapat-rapat supaya tidak masuk bakteri. Nampak risi jadinya kau, ya kan? Takut makanan tersebut terkontaminasi. Nah, kemudian kalau udah nampakmu anak-anak jatuh makanan yang diambilnya lagi, ada inisiatif untuk mengingat, jangan dimakan ya dek, jangan dikonsumsi lagi karena itu sudah terkena bakteri. Tidak, ada inisiatif yang muncul untuk di kehidupan lebih lanjut, ya kan? Industri. Nah, dengan belajar materi ini mudah-mudahan anak ibu bisa mengembangkan produk, ya kan? Bisa menciptakan produk seperti yang kami sebutkan tadi. Misalnya membuat tape, membuat tempe, ya kan? Tahu tuh. Kemudian hasil dari produk itu bisa kau jual, bisa kau pasarkan. Hasilnya bisa menciptakan nilai ekonomis yang baik, yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang, ya kan? Benar tidak? Benar. Kemudian ekologi. Ekologi ini, dengan belajar ini kau jadi tahu bagaimana nanti interaksi, penyebaran, siklus hidup yang terjadi pada bakteri. Biasanya dia sebabnya tinggal di mana, ya kan? Di daerah mana? Kau jadi sadar, mawas diri dan lebih berhati-hati untuk menjaga supaya terhindar dari yang namanya bakteri. Inilah harapan ibu nanti bisa kau lakukan setelah pelajaran ini selesai. Bisa kau laksanakan di kehidupan. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai peran menguntungkannya terlebih dahulu. Ya, coba Adeksa baca yang ada di depan ini. Bakteri atau siklus mikrobiom. Bakteri pendidikan mikrobiom seperti spesies dari genus Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman hidup memiliki kemampuan unik. Mereka mengubah nitrogen atmosfer atau N2 tidak dapat digunakan tanaman menjadi bentuk amonia atau NH2 yang dapat diserap. Proses krusial ini dikenal dengan fiksasi mikroben. Sangat penting untuk kesuburan tanah dan merupakan dasar bagi pertumbuhan semua tanaman. Tanpa bakteri ini, berarti makanan di bumi akan terjadi secara Nah, ini contohnya dalam siklus nitrogen ini. Misalkan ada pohon, kan nampaknya pohon kan, terjadi pengguguran pada daun tersebut, kemudian ada rantingnya yang putus, terjadi jatuh di daerah dekat pohon tersebut. Itu tanpa kau sadari ada bakteri di dalamnya yang membantu proses penguraian atau pelantikan. Itulah dia siklus nitrogen yang terjadi. Akibatnya dari pelapukan dan penguraian yang ada pada daun yang gugur dan ranting yang gugur tersebut, terciptalah pupuk yang membuat tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan subur. Ada manfaatnya ya. Kalau mau ada pohon tumbang, gugur itu bisa diolah menjadi pupuk. Itulah dia. Ada siklus nitrogen. Bakteri di dalam itu berperan untuk membuat tanah
dia bakteri Lactobacillus. Ini terdapat pada yogurt, keju dan juga acap. Kalau kau konsumsi yogurt, keju dan juga acap, itu sangat baik ya nak. Ada usus untuk membersihkan ususmu dari yang namanya bakteri jahat. Pernah minum yogurt? Ada manfaatnya ya, karena di dalam yogurt tersebut terdapat yang namanya bakteri Lactobacillus. Dihajarinya, ya kan? Dibasminya semua bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus, sehingga usus kita menjadi bersih. Jadi melakukan metabolisme, membuang kotoran, ya kan? Itu jadi lebih mudah dan gampang, sehat, tidak ada lagi yang namanya sering. Oke? Nah, bersihkan dia dari yang namanya bakteri jahat. Kemudian bioremediasi lingkungan. Coba si Clara dulu. Mediasi lingkungan. Bakteri seperti Pseudomonas dan Alkalinifera adalah solusi alami untuk membersihkan polusi. Mereka dapat menguraikan kontaminan berbahaya seperti bahan minyak, pestisida, dan limbah industri, mengubahnya menjadi senyawa yang tidak berbahaya dan membantu memulihkan ekosistem yang terkontaminasi. Iya, benar. Ini contohnya dalam hal pakaian ular yang gampang ya kan, dalam kehidupan sehari-hari. Ini pakaianmu, ini produk bioremediasi. Ini contohnya seperti deterjen. Ya, itu terbuat juga dari bakteri. Kemudian biogas. Nah, contohnya gas yang digunakan omakmu ya kan, mama ketika memasak, ya kan? Nah, itu ada gas yang biasanya mama-mama ya kan, opung-opung ya kan, memasak itu menggunakan kayu bakar. Nah, dengan adanya bakteri Pseudomonas dan Acanthophorus ini bisa menciptakan biogas yang bermanfaat. Api yang paling mengumpul banyak asapnya menjadi mengurangi yang namanya polusi yang menciptakan banyak bakteri lagi. Begitu juga dengan deterjen. Deterjen juga bisa dibuat dari sini, ya kan? Makanya kalau bajumu udah kotor, jorok, kena minyak, kena lumpur, kalau dicampur dengan deterjen, apa yang terjadi? Iya, bersih pakaiannya, ya kan? Nah, jadi ada manfaatnya bakteri tersebut. Ini ada contoh bakteri yang bermanfaat nih ya. Kemudian bakteri dan antibiotik. Nah, coba dulu yang ini. Baca dulu si Renji lagi. Bakteri dan antibiotik bentuk kehidupan modern. Dunia modern banyak berhutang pada bakteri dalam memerangi penyakit. Banyak antibiotik esensial seperti streptomycin berasal dari bakteri tanah Streptomyces. Senyawa yang diproduksi oleh bakteri ini mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen lain. Penemuan dan pengembangan antibiotik telah merevolusi kedokteran, menyelamatkan jutaan nyawa dari infeksi yang sebelumnya mematikan seperti tuberkulosis, pneumonia, dan meningitis. Ini merupakan salah satu terobosan medis terbesar abad ke-20. Ya. Nah, ini contohnya yaitu ini patogen. Patogen ini artinya dia dapat menyebabkan penyakit. Patogen ini bisa menyebabkan pada makhluk hidup seperti manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, ini ada contohnya yaitu yang terkena bakteri tuberkulosis, ada penyakit tuberkulosis, pneumonia, dan meningitis. Tuberkulosis ini biasanya penyakit ini menyerang paru-paru, bahkan lambat lautnya dari paru-paru bisa menyerang lagi yang namanya tulang belakang dan juga otak. Jadi biasanya awal mulanya ini banyak menghirup udara kotor. Ini sering dialami sama orang-orang kuli panggul, misalkan orang-orang yang bekerja mengangkat semen, kuli-kuli bangunan, kuli-kuli yang mengangkat tepung ya kan, dia tak menutup hidungnya dan mulutnya tanpa tersadari masuklah bakteri tersebut. Bisa menciptakan yang namanya penyakit tuberkulosis. Ini fatalnya nak, akibat dari tuberkulosis ini kau jadi
muntah-muntah, batuk, bahkan batuknya berdarah, ya kan? Lemas, lesu, ya kan? Tak bergairah, pusing. Kemudian pneumonia, ini biasanya sering menyerang orang-orang yang sudah lansia atau yang berumur. Karena orang-orang yang berumur ini biasanya daya tahan tubuh atau imunnya mulai menurun. Akibatnya mudah diserang. Bagaimana? Apa yang diserang? Dia akan menyerang paru-paru dan gangguan pernapasan lainnya. Batuk dan sesak yang dialami oleh penderitanya. Kemudian meningitis, ini dia menyerang otak tulang belakang, ya kan? Dan juga membuat orang tersebut lemas, pingsan, muntah-muntah, bahkan otaknya dan lehernya menjadi kram. Ini adalah contoh dari meningitis. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita bahas peran merugikan bakterinya. Ini secara detail ya, apa ya, singkatnya. Ini contoh bakterinya ya. Ada dia bakteri Salmonella, ya kan? Peran merugikan bakteri penyebab penyakit. Namun, tidak semua bakteri adalah teman. Beberapa spesies dikenal sebagai bakteri patogen, bertanggung jawab atas sejumlah besar penyakit serius yang menyerang manusia dan hewan. Ini ada dia nama bakterinya apa? Jawab yang kuat dulu. Bakteri Salmonella. Ini menyebabkan utamanya itu tifus dan keracunan makanan menyebar melalui makanan dan air yang sudah terkontaminasi. Jadi kalau ada makananmu, ya kan, minuman sudah terbuka, janganlah biarkan berlama-lama. Kalau nampak lama jangan konsum lagi, karena bisa jadi sudah hidup si Salmonella. Nanti bisa kena tifus dan juga keracunan makanan, ya kan? Kemudian ada dia bakteri tuberkulosis. Nah, ini agen penyebab tuberkulosis yang tadi disebutkan. Akibatnya terjadilah penyakit paru-paru yang mengancam jiwa dan masih menjadi masalah kesehatan. Karena ini sering dialami oleh orang-orang yang memiliki golongan pasta yang kemudian fibrokolerae. Nah, ini bakteri penyebab kolera, infeksi usus akut yang menyebabkan dehidrasi parah dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani. Tahu kolera itu apa? Nggak tahu. Kolera itu adalah penyakit diare. Akibat diare tersebut terjadilah infeksi usus. Akibat seringnya buang air ya kan, diare, kalau mengalami yang namanya dehidrasi, kurang lacak cairan, terlambatlah metabolisme, akhirnya lemas. Ini pernah nggak ada yang mengalami? Pernah? Mudah-mudahan jangan terjadi. Makanya jagalah kesehatannya. Peran merugikan ya. Sekarang kita bahas. Coba siapa dulu? Si Tiara. Bacakan. Peran merugikan lainnya, merusakan makanan. Selain menyebabkan penyakit pada manusia, bakteri juga berperan besar dalam kerusakan makanan. Bakteri tertentu mampu tumbuh dalam makanan, menyebabkan pembusukan dan menghasilkan racun yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Nah, lanjut. Botulinum. Bakteri menyebabkan botulisme, kondisi keracunan makanan yang sangat berbahaya akibat racun Neurotoksin. toksin yang dihasilkan dalam makanan kaleng yang tidak diproses dengan benar. Iya. Bacillus. Bacillus sering ditemukan di nasi dan makanan lain, menyebabkan muntah dan diare jika makanan tidak disimpan atau dipanaskan kembali dengan benar. Nah, ini contohnya bakteri yang hinggap di makanan kaleng. Ini sering berada ini di makanan kaleng. Nama bakterinya apa? Clostridium botulinum. Karena biasanya makanan
tersebut di dalamnya. Nah, akibatnya bisa menyebabkan keracunan pada dirimu, muntah-muntah lawan. Jadi jangan kau lakukan, hindarilah. Apalah contoh makanan kaleng? Sarden. Nah, bisa itu salah satu dari contohnya. Kemudian ada dia Bacillus cereus. Nah, ini biasanya suka hinggap di nasi, ya, juga mau dia. Di nasi dan makanan yang terbuka, mau dia hinggap makanan. Oke. Akibatnya terjadilah diare pada di dirimu. Nah, jadi kalau ada makananmu jangan biarkan terbuka supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri. Sekarang kita bahas kasus nyata. Dalam kasus yang nyata, coba dulu Siva. Kasus nyata wabah penyakit bakteri dan penanggulangan. Di Indonesia, tuberkulosis atau TB tetap menjadi tantangan serius. Berbagai negara di antara 10 besar dengan beberapa TB tertinggi di Indonesia. Wabah tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terbesar di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun dapat disembuhkan dengan antibiotik, resistensi obat dan akses terbatas terhadap pengobatan masih mengalami. Iya, ini adalah kasus nyatanya, ya. Sekarang bagaimana lah upaya penanggulangannya? Nah, coba bacakan dulu upayanya. Umum. Upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangan mengikuti program pengobatan Vaccine Observed Treatment Short Course untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan antibiotik. Selain itu, kampanye pemulihan kesehatan, peningkatan antisipasi dan pengembangan vaksin baru terus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini dengan mencegah epidemi. Iya. Nah, inilah untuk menjaga keseimbangan bakteri baik dan buruk hidup bersama itu ada yaitu melalui namanya bakteri probiotik, kemudian bijak menggunakan antibiotik dan kebersihan dan gaya hidup sehat. Coba dulu Adeksa, sampaikan dulu isi daripada bakteri probiotik. Bakteri probiotik. Sesita adalah nama bagi keseluruhan bakteri baik yang mempunyai probiotik. Bakteri ini membantu pencernaan, memproduksi vitamin, dan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Iya. Nah, selanjutnya Bagas, bacakan bijak menggunakan antibiotik. Bijak menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat membunuh bakteri baik dan memicu resistensi antibiotik pada bakteri jahat, membuat infeksi sulit diobati. Iya, benar sekali. Nih, kebersihan dan gaya hidup sehat. Coba si Clara lagi sampaikan. Kebersihan dan gaya hidup sehat. Mencuci tangan, memasak makanan dengan benar, dan menjaga kebersihan lingkungan adalah langkah penting untuk mengendalikan bakteri, menurunkan sambil mendukung pertumbuhan bakteri baik. Iya, benar sekali. Nah, sekarang udah kita pahami ya, udah kita bahas satu-satu bakteri yang bermanfaat dan juga bakteri yang
kan nak? Jadi ibu bagi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 peserta didik. Ini ibu sebutkan namanya. Nanti kalau udah selesai, ibu sebutkan mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 langsung berkumpul dengan kawan kelompoknya. Nah, Hasyifa Naura, Aura Syahda, Bagus Moreno, Bagas Moreno, Bunga Wulan, dan Citra Prameswari itu kelompok 1. Ya, ingat kawan kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Clara Octavia, Daniel Aditya, Indah Ramadhani, Lydia Jairanti, Lutfi Aditya, dan Irma Suryani. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Dipo Kurniawan, Randy Aditya, Memelani, Nesya, Novia, Nurlia, Randy, dan juga Rizky. Ya, Nurlia. Nah, kemudian kelompok terakhir, kelompok 4 ada dia Tiara, Homi, Deza, Umu, dan juga Winnie. Dan langsung berkumpul dulu bersama dengan kawan kelompoknya. Berkumpul dengan kawan kelompoknya seperti biasa, jangan ada yang ribut, bersatu, tertib, disiplin. Masyarakat.
Sudah paham? Kalau paham langsung aja dikerjakan bersama dengan kawan kelompoknya. Yang lain melihat, bekerja sama. Tengok, buka langsung. Sini bunga, dekat, ini perhatikan sampai ke kelompok. Geser. Nanti ya bisa kayak gini modelnya. Nanti, nah ini waktunya cuma sekitar 12 menit ya. Kamu udah biasanya ikut macam kayak gini kan? 12 menit. Buat ibu kasih waktu harus ada di dalamnya dampak dan juga contoh bakterinya. Nanti setelah ini selesai, ini dipresentasikan bersama dengan kawan kelompoknya. Maju ke depan dipresentasikan dengan baik. Kalau udah siap boleh ya dikirim sama ibu melalui grup aja ke grup kita filenya ya. Biar langsung ibu simpan aja di situ, nggak usah bawa-bawa lagi flashdisknya, oke? Ngerti kan sayang? Anak ibu yang pintar yang baik yang nanti insya Allah bakal bahagia dunia dan akhirat. Oke, laksanakanlah tugas dari ibu, kerjakan. Kasih contoh apa aja lah isi yang paling pas di dalamnya, bakterinya dalam lingkungan, contohnya bakteri apa tadi udah ibu bahas ya kan. Nah, pada pangan apa saja, pada kesehatan. Tahu, kau tengok di HP-mu, habis itu kau kasih kawan yang mana yang paling pas isinya. Sirki, suruh bawa HP, membantu, oke? Jadi ada sama dia, cuma boleh tulis tadi. Nah ini udah mau siap, poster manual digitalnya. Yang udah selesai boleh kirim ke WA ibu, oke? Biar ibu simpan.
Fakulteta Biologi ya. Coba dulu kirimin kelompok 1, udah siap? Hah? Udah, kalau udah siap kirim. Biar ibu lihat. Kirim ke apa itu kita dulu. Kirim. Jabrikan ke ibu apa dulu. Gak usah jabri, kirim langsung ke grup. Udah. Coba kirim. File-nya. Kelompok lain kalau udah selesai juga boleh dikirim. Ya sayang ya, anak ibu yang pintar, yang baik hati. Oke, kalau udah siap. Ini belum ada nih. Jangan lama kali nah. Udah, ini udah masuk. Sebutkan di situ, itu kelompok berapa ini ah. Dibuatnya kan ada kelompoknya, maka tahu ya kelompok 2. Iya. Nanti kok presentasi buka aja dari laptop ini. Udah semua mungkin. Ya, karena udah semua mengumpulkan, coba dulu kelompok 1 maju ke depan ya. Ini udah ibu simpan di dokumen ya. Di sini udah ibu buat poster kelompok 1. Kemudian kelompok 2 posternya, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Nampakmu? Nah, caranya nanti membuka di laptop ini, buka dari dokumen yang ibu simpan. Nah, di sini ada nampakmu kan? Ada nampak? Nampak kan? Semua nampak kan? Nah, nanti buka. Kalau yang maju kelompok 1, buka poster kelompok 1. Jangan lagi kau bertak dulu di sini tak tahu. Dengarkan arahan dari ibu, perhatikan di depan. Masing-masing kelompok. Ini nanti buka filemu. Poster kelompok 1, kelompok 2 poster, kelompok 3 poster, kelompok 4 poster. Ini nanti tinggal buka aja. Maju dulu langsung kelompok 1 ke depan. Bawa semua bahan ajarnya, bukunya, catatannya, pulpennya. Jangan nanti sampai ketinggalan meminjam pula ke pulpenmu sama kawan. Cepat. Ayo sayang, buat susunannya yang rapi. Sampaikan isi dari poster yang sudah kalian buat tadi. Ya, bukalah. Langsung baca itu. Aku langsung 1 nih. Nah, oke. Boleh.
Misalkan bunga besarkan boleh diarahkan kawannya supaya terbaca. Satu orang jadi operatornya. Nah, arahkan, nanti balikkan lagi. Jadi beberapa kelompok bakteri yang Boleh, macam kayak gitu yang penting kan bacakan akan sampai. peran bakteri. Satu, terdapat beberapa kelompok bakteri mampu melakukan proses fermentasi. Dua, sebagai agen fermentasi untuk menghasilkan produk makanan. Tiga, seperti tempe, yogurt, keju, dan protein meningkatkan nilai gizi. Dampak bakteri. Satu, seperti emisi gas rumah kaca atau GRK, penggunaan lahan air dan masif. Dua, sosial ekonomi berupa pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Tiga, terjadi urbanisasi dan hilangnya kepribadian masyarakat. Protein. Satu, proses pengawetan, mengemas, menyiapkan produk pangan. Dua, bahan pertanian, peternakan, dan jamu untuk konsumsi manusia dan hewan. Tiga, rantai pasokan pangan secara keseluruhan mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran. Bahan baku industri pangan berasal dari tumbuhan dan hewan, diproduksi melalui pertanian, peternakan, perikanan. Baiklah, sebelum kami akhiri presentasi dari kami, adakah kelompok yang ingin bertanya? Baiklah, kelompok 4 yang bisa silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Afifah dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara mencegah infeksi bakteri yang merugikan. Boleh diulang? Baik, bagaimana cara mencegah infeksi? Bagaimana cara mencegah infeksi bakteri yang merugikan? Terima kasih. Baiklah, berikan waktu untuk menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Bagaimana cara mencegah infeksi bakteri yang merugikan? Cara mencegah: perhatikan kebersihan diri dengan sering mencuci tangan dan dari menyentuh mata, hidung, serta mulut. Cara mencegah infeksi bakteri: 1. Membiasakan cuci tangan dan mandi secara rutin. 2. Jangan makan makanan yang sudah jatuh. 3. Memenuhi jadwal vaksinasi. 4. Menggunakan antibiotik. 5. Membersihkan seluruh bagian rumah secara teratur. Dan 6. Menjaga kesehatan hewan peliharaan. Apakah kelompok sudah puas dengan jawaban kami? Ya, udah paham? Paham, Tiara? Apa yang disampaikan kawanmu tadi? Bisa kau sebutkan ulang? Tiara, coba. Nah, apa saja? Kita harus lebih sering membersihkan diri. Nah, berdiri, Tiara. Kita harus lebih sering membiasakan cuci tangan, membiasakan diri, Tangan. mandi, dan Mandi. Dia menggunakan antibiotik. Dia melakukan juga yang namanya jadwal vaksinasi. Waktu kecil kan pernah dibawa ibunya kan, mamanya ke posyandu, ya kan? Untuk disuntikan antibiotik untuk membuat sistem kekebalan tubuh kita baik.
jagalah hewan-hewan peliharaanmu. Kalau jorok dia, ya kan, bersihkanlah supaya dia terhindar juga dari yang namanya bakteri. Bersihkan juga seluruh rumahmu. Karena kalau rumah tak dibersihkan secara teratur, tak bersih, maka banyak debu. Di debu itu ada apa? Ada bakteri. Iya, ada bakteri. Benar. Jawaban kelompok 1 dan kelompok yang bertanya juga sudah Pak? Dah, bolehlah ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Keren, luar biasa. Benar ya. Lanjut kelompok 2. Langsung dibuka ya Nak ya, sesuai dengan arahan yang Ibu bilang tadi. Ya. Udah, dia lupa di sini. Ada 1 orang sebagai operatornya Nak ya, yang mengarahkan. Ya. Bukalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penyakit saluran pencernaan. Sebelum kami memulai
Dampak negatif makanan yang difermentasi adalah peningkatan risiko obesitas, diabetes, hipertensi, dan masalah ginjal, serta potensi keracunan makanan, salju tekanan dan kebo. Dampak gula berlebihan, obesitas, diabetes, penyakit jantung. Dampak garam berlebihan, hipertensi, penyakit jantung dan stroke, dan penyakit ginjal. Iya, benar sekali jawabannya. Dan kelompok yang bertanya juga sudah paham. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang maju ini. Keren. Luar biasa. Lanjut kelompok berikutnya. Iya, siap-siap ya. Untuk kelompok berikutnya, kelompok yang maju ditutup. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila kesalahan kata atau kekurangan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kelompok berikutnya nak, maju langsung. Nah. Langsung dibuka ya Randy ya. Nah, Randy jadi operator. Langsung dicari sesuai dengan arahan yang sudah itu. Yang lain langsung didengarkan kawannya, siapkan pertanyaannya. Tetap fokus. Boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bakteri dalam lingkungan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lidia Jayanti. Saya Mulia Sarah. Saya Tiara Ramadhani. Saya Randy Wibowo. Selanjutnya materi yang akan disampaikan dari bakteri dalam lingkungan. Waspada tuberkulosis. Kenali juga obati. Apa itu tuberkulosis atau TBC? Tuberkulosis adalah infeksi bakterium tuberkulosis yang menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang organ lain. Secara umum TBC baru bertahan selama 2 minggu, berlanjut drastis, mengingat di malam hari, demam, lalu fase 19, nafsu makan menurun, lemas, kepanjangan. Siapa saja bisa terkena, lansia dan anak-anak. Penderita HIV atau AIDS, orang dengan gizi buruk, kontak erat pasien TBC, petugas medis dan keluarga pasien. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Saya dari kelompok kedua yang terkait kelompok 3. Bagaimana cara kalian mengajarkan mencegah lansia supaya tidak terkena penyakit TBC? Bagaimana caranya supaya lansia itu tidak terkena penyakit TBC?
Paham? Coba ulangi dulu sekali lagi biar lebih pasti memang benar yang udah paham. Kelompok yang bertanya. Beratur dan memperkuat imun tubuh. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang maju dan yang bertanya. Benar. Tutuplah. Oke, sekian saja presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Lanjut kelompok berikutnya. Langsung dibuka ya Teja ya. Langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Bakteri dalam Lingkungan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dara sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Asma Nora. Dan sebagai sekian itu. Saya Renjani Dia. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya Asma Nora. Saya akan menjelaskan pengertian dari bakteri dalam lingkungan. Bakteri dalam lingkungan adalah organisme prokaryotik bersel, tunggal yang ditemukan di hampir setiap habitat, termasuk tanah, air, udara, dan bahkan dalam tubuh makhluk lain. Bakteri memainkan peran ekologis penting seperti penguraian bahan organik, siklus nutrisi, misalnya diagregasi nitrogen, dan juga dapat menjadi penyebab penyakit. Mereka memiliki struktur sederhana tanpa membran diri dan dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi ekstrim. Dengan sebagian besar bakteri memberikan manfaat penting bagi ekosistem dan kehidupan di bumi. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan yang baru saja disampaikan kepada saya. Peran bakteri dalam lingkungan. 1. Dekomposer. 2. Siklus nutrisi. 3. Produksi oksigen. 4. Pengendalian hama. 5. Membersihkan polusi. 4. Fermentasi. 6. Kesehatan tubuh. Jenis-jenis bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu aerob, anaerob, dan fakultatif anaerob. Bakteri patogen. Tidak semua bakteri bermanfaat. Beberapa bakteri bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri di Sumatera Utara, yakni pertanian, perairan, dan pengelolaan limbah. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasinya, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Berdiri langsung. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Beberapa bakteri bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pak, izin Pak. Beberapa
pertanyaan dari kelompok 1, di mana tadi soalnya beberapa bakteri bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba berikan contoh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya akan menjawabnya. Yang pertama itu Streptococcus, itu merupakan peranan tenggorokan pada manusia. Yang kedua itu Salmonella, yang dimana ini merupakan bakteri keracunan makanan pada manusia dan ternak. Yang ketiga itu Pseudomonas ringei atau penyakit pada tumbuhan, dan Clostridium tetani atau gelang pada manusia. Contoh bakteri patogen pada manusia yang pertama itu Escherichia coli, yang kedua Streptococcus pyogenes, yang ketiga Staphylococcus aureus, dan yang ketiga Clostridium tetani, dan yang terakhir itu Mycobacterium tuberculosis. Kemudian contoh bakteri patogen pada hewan yang pertama Salmonella SSB dan Bartonella. Kemudian yang terakhir contoh bakteri patogen pada tumbuhan yang pertama itu Pseudomonas ringei, yang kedua Ralstonia salonasarium, dan yang ketiga Agrobacterium tuberculosis. Sekian jawabannya. Apakah kelompok 1 benar? Ya, benar. Coba dulu kelompok yang bertanya. Sebutkan lagi apa jawaban yang sudah disampaikan kawan tadi. Kalau memang benar ada paham. Contoh bakteri patogen pada manusia itu Streptococcus atau racun tenggorokan pada manusia, Salmonella racunan makanan pada manusia. Contoh bakteri patogen pada hewan yaitu Salmonella SSB dan Bartonella. Contoh bakteri patogen pada tumbuhan Pseudomonas Ciliaceae, Ralstonia salonasarium. Ya, benar. Jawaban dari teman dan temanmu dan yang bertanya juga benar. Dah. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Baik, dan kami lebih yang kurangnya kami mohon maaf, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Nah, langsung saja untuk setiap kelompok sekarang Ibu mau merefleksikan kepada semua kelompok pertanyaan Ibu, pertanyaan refleksi yang Ibu ajukan. Nah, pertanyaannya dengarkan baik-baik ya. Tuliskan di buku catatannya dan diskusikan bersama dengan kawan kelompoknya. Ibu kasih waktunya 2 menit. Pertanyaannya, bagaimana pengetahuan tentang bakteri? Bagaimana pengetahuan tentang bakteri dapat membantu kita menjaga kesehatan dan memanfaatkan teknologi? Tulis. Ulangi sekali lagi ya. Catatkan. Benar-benar. Saya bisa kau jawab soal refleksi dari Ibu. Bagaimana pengetahuan tentang bakteri dapat membantu kita menjaga kesehatan dan memanfaatkan teknologi? Jawab. Ibu kasih waktu cuma 2 menit ya. Diskusikan bersama dengan kawan-kawan kelompoknya. Kelompok yang sudah selesai duluan nanti angkat tangan ya. Bu, saya sudah siap. Kelompok saya sudah siap, Bu. Nah,
baik-baik. Dengarkan Ibu cepat. Waktunya juga 2 menit. Jika aku seorang ilmuwan, udah Bagas, tulis. Udah Randy, udah tulis. Udah, yang di belakang udah, tulis ya. Memi lagi, tulis. Lutfi, jika aku seorang ilmuwan, aku ingin meneliti bakteri untuk jawab ya. Yang cepat memberikan hasil refleksinya Ibu kasih nilai. Lebih bagus daripada yang lain. Ayo, siapa yang lebih sigap ini ya? Ini kalau yang ini nilainya pribadi. Yang tadi nilai kelompok. Kenapa? Bisa. Berarti siapa? Iya. Ada lagi minimal 2 orang. Ridwan, 1 udah Randy. Ungu, berarti Ungu sama Randy, bukan Dari. Coba Randy duluan, sampaikan nak. Jika aku seorang ilmuwan, aku ingin meneliti bakteri untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bakteri. Meneliti dampak bakteri terhadap kesehatan manusia. Contohnya bakteri industri, farmasi, dan kesehatan. Bakteri bermanfaat atau lactobacillus untuk probiotik. Iya, bisa ya. Benar. Ya, bisa. Tepuk tangan dulu untuk Randy. Coba siapa tadi berikutnya? Si Ungu. Coba Ungu, sampaikan hasil refleksimu. Jika aku seorang ilmuwan, aku ingin meneliti bakteri untuk seorang ilmuwan atau ingin meneliti Lactobacillus. Bakteri ini termasuk penyebab yang banyak ditemukan pada makanan hasil fermentasi seperti yogurt, keju, tempe. Lactobacillus juga hidup di dalam usus manusia dan berperan penting dalam menjaga kesehatan. Peran bakteri Lactobacillus mencegah masalah pencernaan, seperti diare dan mencegah terjadinya infeksi. Bakteri pada mencegah keseimbangan gula. Bakteri baik ini salurkan sehingga bisa membantu mengatasi diare. Dampak dari Lactobacillus, tumbuh sering merasa haus, sembelit, sering buang angin. Iya, benar juga jawaban si Ungu. Tepuk tangan dulu untuk Ungu. Oke, berarti si Ungu dan si Randy mendapatkan nilai lebih. Keren. Baik. Selanjutnya, ambil semua HP-nya. Keluarkan di atas meja. Kita akan melakukan quizzes. Ya. Langsung masukkan kode yang Ibu tampilkan di depan ini. Coba, cepat. Masukkan kodenya. Seperti biasa.
Ya, Bagas sudah, Novia, Randy, Rizky, Teza udah join ya. Ungu juga sudah, Bunga sudah, Ashifa. Ayo lanjut. Yang lain? Join. Udah semua ya? Join langsung kita mulai sekarang. Soalnya ya dalam satu soal berisi 30 detik, langsung dijawab. Nah, yang benar jawabannya apa, Nak? Iya, benar. Mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, itulah jawabannya yang benar ya. Berarti ada yang salah juga ini. Lanjut soal berikutnya. Aduh. Nah, Lactobacillus bulgaricus dimanfaatkan manusia dalam pembuatan. Nah, ini jawabannya benar semua ya, keren. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, cepat karena kalian semuanya tepat menjawab soalnya. Benar semua ya. Keren. Peran bakteri Methanobacterium dalam kehidupan adalah menghasilkan metana dari limbah. Jawabannya benar. Nah, lanjut soal berikutnya. Ada yang salah ini, yang 4 orang ada yang salah. Nah, jawaban yang benar adalah iya, jawaban yang benar adalah menghasilkan vitamin K. Ada yang masih salah. Oke, dari 24 tadi yang benar hanya 21 orang. Oke, ada yang salah dari itu. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Masih ada yang salah juga. Jawabannya benar apa? Iya, pembuatan antibiotik. Oke, kita akhiri asesmen kita pada hari ini ya. Nah, kita lihat siapa nilai yang paling tinggi, orang yang paling tepat dan cepat menjawab soal. Novia Zahra.
dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sampaikan Lau. Ya, terulang dulu ilmu. Lanjut kelompok berikutnya. Sampaikan. Kesimpulan kelompok 2, peran ganda. Bakteri memiliki gambaran mendalam dan seringkali dan kehidupan mereka adalah ekosistem yang mendukung kesuburan tanah, laut, dalam nutrisi dan kesehatan. Namun mereka juga merupakan agen penyakit yang kuat dan penyebab kerusakan makanan telur, kerusakan dan penelitian kesehatan masa depan. Pemahaman dan pengolahan bakteri yang cepat mulai dari rekayasa genetika hingga kategorian. Dengan terus belajar berprestasi, kita dapat membangun potensi unggul dan berkelanjutan. Ya, terulang dulu dari diri. Lanjut kelompok berikutnya. Kelompok orang ready. Kesimpulan, bakteri bukan sekedar mikroorganisme yang menimbulkan penyakit. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan hasil pertanian, mendukung kesehatan manusia dan menunjang industri. Dengan mengenal peran bakteri secara menyeluruh, kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, kelompok berikutnya. Sampaikan kesimpulanmu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari kelompok 4, bakteri memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, lingkungan, pangan, industri, dan ekologi. Mereka bermanfaat sebagai 1. Penghasil antibiotik dan enzim, 2. Agen bioremediasi, 3. Penghasil pangan fermentasi, 4. Agen pengurai bahan organik. Namun bakteri juga dapat menyebabkan penyakit dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran bakteri dan mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan peran mereka yang bermanfaat dan mengurangi dampak negatif mereka. Iya, oke. Baik, kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, keren-keren, ditepuk tangan juga. Nah, bakteri, sahabat, dan tantangan kehidupan. Peran ganda, bakteri memiliki dampak yang dalam dan sering paradoks pada kehidupan. Mereka adalah pilar ekosistem yang mendukung kesuburan tanah, daur ulang nutrisi, dan bahkan kesehatan kita. Kemudian, namun mereka juga merupakan agen penyakit yang kuat dan penyebab kerusakan makanan, menuntut kewaspadaan dan penelitian berkelanjutan. Masa depan, pemahaman dan pengelolaan bakteri yang tepat, mulai dari rekayasa genetika hingga praktek kebersihan sederhana, akan membuka peluang besar untuk inovasi di bidang kesehatan, lingkungan, dan juga industri. Dengan terus belajar dan beradaptasi, kita dapat memanfaatkan potensi luar biasa bakteri untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, sekarang tugas kamu di rumah, nak. Tugasnya di rumah, seperti biasa, Ibu kasih kalian tugas untuk mencari gambar atau informasi tentang protista di lingkungan perairan. Ya, itu tugasnya di rumah. Dikerjakan, dipahami. Nanti di minggu kita berjumpa lagi. Ibu akan minta tugas tersebut dan ibu tanya sebatas mana kau sudah paham. Oke, sampai di sini.
pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.